bisnis roti keset ini dulu awalnya bisnis rumahan. Tadinya hanya jualan online aja ya, dan itu juga sistemnya pre-order. Berawal dari ada kakak ipar aku yang jualan juga kayak gini di Makassar. Terus dia bawa ke Jakarta. Terus dia ngasih ide, "Fir, lu kenapa nggak cobain jualan gini juga di Jakarta?" Terus setelah aku pikir-pikir, oh iya juga ya, boleh juga. Pada saat itu kan soalnya di Jakarta yang lagi innya martabak yang pakai topping-topping kekinian. Belum ada dong roti nih yang pakai topping-topping kayak Nutella, Ovomaltine gitu-gitu kan. Akhirnya cobain deh. Ternyata pas dicobain, alhamdulillah diterima sama masyarakat. Terus ya udah, kenapa nggak dilanjutkan aja? Ternyata oke juga kok, gitu. Akhirnya aku jualan kan terus di rumah, sampai sempet juga kayak mikir, oh kesian juga nih ya anak-anak, mamahnya di rumah tapi sibuk aja sendiri. Kebetulan aku ada sahabat aku ini dia emang yang tahu gimana aku berdirinya nih. Aku mengajak dia untuk kita join bareng. Terus akhirnya dia mau, dan kita coba berdiri di satu outlet ini. Setelah udah ini berjalan, kita rapihin dulu semua sistemnya, sampai memang kan niatnya pada saat itu untuk kita nih kerjain bareng-bareng itu, pada saat itu niatnya adalah mau terus berkembang kan, hingga punya mimpinya kita nih semua nih, kita ada hadir di semua mall di Jakarta. Itu mimpinya Roti Keset. Setelah itu kita coba dengan membuka satu outlet pertama kali itu di Summarecon Mall Bekasi. Ternyata diterima juga nih sama masyarakat di sana. Awalnya waktu itu kita cuma ikut 1 bulan selama bulan puasa. Ternyata pas diterima, oh ya udah deh kita lanjut. Setelah itu kita buka di Kota Kasablanka. Udah di Kota Kasablanka juga bagus, alhamdulillah. Terus kita coba, itu kan di mall, kita belum coba lagi buka untuk kayak outlet kayak gini kan. Kita buka lagi di kota wisata, bukan di mall. Kita coba, oh diterima juga, dan sekalian kita bikin di sana ada produksinya sama kayak di sini. Sampai kita bikin di TSM, Cibubur, dan kemarin ini di tahun ini terakhir bikin di Pondok Indah. Niatnya insya Allah di tahun depan mau tambah lagi. Total sama yang di Condet semuanya ada 6 outlet. Misinya itu berharap, ini kan ibu-ibu rumah tangga ya, kita bisa punya kegiatan, punya income tanpa harus menghilangkan kewajiban kita sebagai istri dan ibu gitu. Kalau misinya pasti harapannya berharap Roti Keset Condet ini bisa semakin besar, semakin luas, membuka lapangan pekerjaan buat ibu-ibu, terus buat teman-teman yang lagi butuh pekerjaan, harapannya pasti itu. Dan bisa menjadi ciri khas dari Condet. Kalau dulu kan ada salak Condet, kita mau bikin nih yang kekinian, yang milenial, Roti Keset Condet gitu. Jadi kalau ngomongin masalah pandemi, aku sama Vira ini bergabung saat pandemi. Jadi untuk di situasi ini pasti yang kami pergunakan adalah 2 model, gimana offline dan online. Jadi online-nya harus jalan, offline-nya juga harus jalan. Kenapa? Karena kalau kita di sini kenal dengan PPKM ya, jadi online-nya tuh harus bisa membackup saat PPKM ini. Dan offline-nya, kenapa kita buat outlet lain tuh di mall? Nah ternyata kita diterima loh sama pasar-pasar lain. Ternyata berbisnis itu punya pangsanya masing-masing, punya momennya masing-masing. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mengakses semua pasar yang bisa kita akses. Cukup sering sih, soalnya kan orang tua saya juga suka, jadi yang sering itu sebenarnya keluarga gitu. Jadi karena saya yang bisa naik motor, jadi saya sering kesini. Biasanya sih setiap awal bulan sih, kan biasanya habis gajian gitu pada nitip, jadi kita langsung beli kesini gitu.
Kalau menurut saya sih rasanya sih enak sih. Enak terus nggak terlalu manis juga. Kalau menurut saya, kalau saya favorit itu choco cheese, choco maltin sama abon cheese gitu. Jadi itu yang sering kita beli sih di keluarga saya gitu. Sering sih Kak, ya paling kita itu just tip 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Sekarang ini kita just tip 50 piece. Itu untuk tetangga-tetangga yang pada nitip aja Kak, karena udah tahu rasanya gitu. Kalau untuk rasanya enak, udah gitu untuk varian yang biasa dipesen itu biasanya kita tuh sweet itu variannya bisa bertahan 2 hari. Jadi dari kebanyakan tetangga itu pada pesennya yang varian sweetnya, lebih kesuka varian sweetnya. Mungkin bisa diperbanyak cabang kali ya. Soalnya kakak saya yang di daerah Cikarang itu nanya. Jadi kadang kalau dia mau beli itu nitip dulu ke saya, jadi agak jauh gitu. Kalau bisa sih buka lebih banyak lagi dan lebih ke daerah-daerah yang emang belum ada rotinya gitu. Soalnya keluarga saya emang peminat banget roti keset sih Pak, gitu. Jadi harapan saya semoga bisa lebih nambah cabang lagi dan mungkin bisa ada beberapa promo gitu. Misalkan pembelian banyak saya juga dapat apa kan, biar makin enak gitu belinya kan. Harapan aku ke depan maunya promonya dibanyakin ya. Terus kalau bisa ada potongan harga buat just tip gitu aja sih Kak. Sukanya udah pasti ya, kalau soal ngomongin bisnis pasti sukanya berkembang. Itu udah pasti. Kalau dukanya alhamdulillah dinikmatin sebagai jadi pembelajaran, belajar komunikasi sama Vira sebagai partner aku. Terus dukanya mikirin gimana ya kalau misalkan namanya bisnis naik turun ya, kalau lagi turun gimana ya harus tetap stabil. Yang pasti mikirin gimana caranya jangan sampai kita mengurangi pegawai karena dampak COVID saat ini. Suka dukanya ya, kalau aku sebagai yang pernah menjalani ya, kalau aku selalu bilang sama semua orang yang nanya sama aku gimana sih Fir cerita ini itu, aku cuma bilang yang penting lu fokus ngerjain ini itu tuh fokus, jangan karena hari ini nggak ada yang beli terus jadi hari ini nggak dagang, terus jadi mematikan semangat lo. Kembali lagi ke tujuan awal, kenapa sih lo mau dagang nih, apa sih, kenapa kembali lagi ke itu. Terus yang namanya duka pasti ada ya, pasti capek ada, pasti repot ada, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga itu pasti ada kayak gitu. Cuman jangan pernah mati semangat. Toh ternyata ini saya membuktikan sendiri buat semuanya yang di rumah, ibu-ibu di rumah, ternyata kita di dalam rumah tuh produktif kok. Ternyata kita di dalam rumah itu bisa menghasilkan kok. Menghasilkan itu bukan hanya soal materi ya, tapi kita bisa menghasilkan suatu brand, kita bisa menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana. Itu sih pesannya. Mimpinya, harapannya adalah setiap orang yang datang ke Jakarta, pulangnya ke kota masing-masing, dia harus bawa roti keset condet. Karena harapannya adalah roti keset condet menjadi oleh-oleh khas condet yang ada di Jakarta. Jadi kalau aku mau ke Jakarta, jangan lupa ya bawain roti keset condet ya. Harapannya itu pasti.